Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agung Nugroho, mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Elektro, Prodi S1 Teknik Elektro, offering A. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya sejenak untuk bergabung di forum ceramah atau mengaji pada siang hari ini untuk pengerjaan pelengkap UTS atau sebagai tugas pelengkap UTS saya. Dan saya siang ini mau membawakan ceramah yang materinya yaitu ini, etika, moral, dan akhlak serta takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja saya bawakan materi atau penceramahannya ya. Yang belum on cam bisa on cam ya. Oke, di sini saya yang pertama yaitu akan membahas tentang ini ya, etika, moral, dan akhlak. Oke, lanjut. Ini konsep etika, moral, dan akhlak. Etika, apa sih etika itu? Etika adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk yang menjadi ukuran baik buruknya, atau dengan istilah lain ajaran tentang kebaikan dan keburukan yang menyangkut kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Dan ini sedangkan menurut para ulama ya, ini ya, yang saya ambil yaitu menurut para ulama, ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Jadi gini ya, etika itu ya seperti ini, perilaku sehari-hari di kehidupan manusia gitu. Macam-macam etika, yaitu di sini ada dua. Etika deskriptif. Apa sih etika deskriptif itu? Etika yang berbicara mengenai suatu fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Ini yang bagaimana? Etika yang bagaimana ini? Jadi gini, etika deskriptif itu etika yang dilakukan yang sesuai dengan keadaan kehidupan masyarakat itu. Terus yang kedua yaitu etika normatif. Apa sih etika normatif itu? Etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai norma yang berlaku, mengenai norma-norma yang menuntut tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini maksudnya apa? Etika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu etika yang membimbing kita di perilaku kehidupan sehari-hari. Apakah etika ini benar dan apakah etika ini salah gitu. Selanjutnya yaitu peranan atau fungsi etika. Apa sih peranan atau fungsi etika itu? Yaitu poin pertama yaitu 1. Dengan etika seseorang atau kelompok dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Yang kedua, menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok dengan melakukan suatu tindakan atau aktivitas sebagai mahasiswa atau orang itu sendiri. Yang ketiga yaitu etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang. Yang keempat, etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya atau orang yang menjalankan aktivitas pada bidangnya masing-masing. Etika menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan
santun, dan dengan etika kita bisa dicap sebagai orang baik dalam masyarakat. Nah, ini yang poin kelima unik ini. Etika itu sebagai penuntun ini, perilaku kita. Jadi, etika yang menilai etika kita baik atau benar itu ya tergantung perlakuan kita di kehidupan masyarakat, seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas moral. Apa sih moral itu? Moral adalah ajakan baik dan buruk yang ukurannya adalah tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan di lingkungan masyarakat, maka orang itu dinilai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya, moral adalah produk dari budaya agama. Setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun sejak lama. Nah, pembahasannya gini. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakat, maka orang itu dinilai memiliki normal yang baik. Nah, ini yang seperti saya sebutkan tadi. Moral itu kan ini ya. Inilah apa? Harga diri kita itu loh, moral itu. Terus kalau moral kita baik, itu harga diri kita di mata orang lain itu juga baik. Itu ya. Dan sebaliknya, kalau moral kita nggak bagus atau jelek di kehidupan masyarakat, ya masyarakat memandang kita ya jelek. Seperti itu. Dan ini, moral adalah produk dari budaya dan agama. Ya ini, moral ya mencerminkan budaya dan agama. Nah, kita kan agamanya Islam. Nah, seperti apa sih moral agama Islam dan budaya agama Islam yang baik dan benar itu? Yaitu seperti yang dikatakan di Al-Quran. Kan ada Al-Quran yang menjelaskan tentang moral, itu ada. Dan setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun sejak lama. Nah, moral kita sebagai umat muslim itu sudah diatur di Al-Quran sejak lama, sejak diturunkan dan dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, seperti itu. Nah, pembahasan yang berikutnya yaitu akhlak. Apa sih akhlak itu? Gini, akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Akhlak yang merupakan bentuk jamak dari khuluk. Secara bahasa, akhlak mempunyai arti budi pekerti, tabiat, dan watak. Dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Dapat didefinisikan bahwa akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah, spontan, tanpa dipikirkan dan direnungkan lagi. Nah, gini, kalau akhlak kita baik, maka perlakuan yang kita lakukan itu baik. Kan ini sudah dijelaskan kan bahwa spontan tanpa dipikirkan. Nah, jika akhlak kita terbiasa baik, maka perbuatan kita ya terbiasa baik, otomatis baik gitu. Nah, sebaliknya kalau kita membiasakan akhlak yang jelek, buruk, ya hasilnya ya perbuatan kita ya otomatis jelek gitu. Dan masyarakat menilai kita itu ya juga jelek. Seperti itu. Ya, dengan demikian akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Nah, ini akhlak itu sudah ada ya dalam diri kita, tercermin. Maksudnya akhlak itu ya diri kita sendiri gitu loh. Akhlak sudah ada, tertancap di dalam hati nurani kita. Akhlak kalau tidak dibangun dari sejak kecil, ya itu ya susah lagi. Ya makanya dimulailah akhlak, kita harus memperbaiki akhlak lah. Akhlak kita ya harus baik gitu. Apabila perbuatan spontan itu baik menurut akal dan agama, maka tindakan disebut akhlak baik itu akhlakul kalimah atau akhlak mahmudah. Misalnya seperti apa akhlak mahmudah itu? Ya itu jujur dalam berkata, adil, rendah hati, pemurah, buruk atau akhlakul mazmumah,
yang akhlak buruk itu seperti apa, atau akhlakul masmumah itu. Misalnya kikir, zolim, dengki, iri hati, dusta, dan sebagainya. Baik dan buruk akhlak didasarkan kepada sumber nilai, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, ini etika, moral, dan akhlak itu sudah tertera di ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Itu. Jadi, pedoman etika, moral, dan akhlak itu ada di Al-Quran bagi umat muslim seperti kita ini. Oke, ciri-ciri perbuatan akhlak itu yang seperti apa toh? Ciri-ciri perbuatan akhlak itu tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Nah, kebiasaan ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kebiasaan itu menjadi penting lah. Maksudnya, jika kebiasaan kita baik itu ya, kita melakukan apapun ya baik, melakukan sesuatu apapun ya baik, di tengah kehidupan masyarakat pun perlakuan kita ya baik. Itu. Jadi akhlak yang baik itu sudah tertanam di hati nurani kita karena sudah dibiasakan dari sejak kecil ataupun dipelajari atau mengembangkan akhlak kita menjadi lebih baik lewat seperti pengajian, ceramah, atau mengikuti sebuah forum gitu. Oke, yang selanjutnya itu dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran itu maksudnya ya otomatis gitu. Akhlak kita baik, maka otomatis tindakan kita ya baik, dan sebaliknya, insya Allah. Timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan ikhlas. Itu ciri-ciri perbuatan akhlak. Nah, sekarang ini hubungan tasawuf dan akhlak. Tasawuf dan akhlak itu kan sesuatu yang keterkaitan kan. Tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensucikan hati. Nah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mensucikan hati. Ini menarik ini. Hati yang suci bukan hanya bisa dekat dengan Tuhan, malah dapat melihat Tuhan. Al-Ma'rifah. Dalam tasawuf disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dapat didekati kecuali oleh hati yang suci. Nah, ini gimana maksudnya? Mendekati cara mensucikan hati tapi kitanya tidak melihat. Gini penjelasannya, yaitu kita kan punya iman kan. Iman yang kuat itu diucapkan secara lisan, diyakini sepenuh hati, dan dilakukan dengan perbuatan kan ya. Nah, gini, misal ya, kita bertaubat. Nah, bertaubat kan kita berarti meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Yaitu dengan cara sholat, berdoa, menenangkan hati, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi, kita tuh yakin bahwa Allah itu ada. Seperti itu. Apabila ilmu akhlak menjelaskan mana nilai yang baik dan mana yang buruk, jika bagaimana mengubah akhlak buruk agar menjadi baik secara zahiriyah, yakni dengan cara-cara yang nampak seperti keilmuan, keteladanan, pembiasaan, dan lain-lain, maka ilmu tasawuf menerangkan bagaimana cara menyucikan hati agar setelah hatinya suci, yang muncul dari perlakuannya adalah akhlak al-karimah. Nah, ini jika kita contoh kita melakukan kesalahan dan kita itu ingin bertobat gitu loh. Nah, bertobat kan berarti kita meminta ampun dengan sepenuh hati kan ya. Minta ampun dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lewat berdoa, sholat, seperti itu. Nah, jadi kan kalau kita merasa, wah saya ini salah, berarti kan kita terbiasa meminta ampun kan ya, membiasakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun bisa juga dengan mengikuti sebuah forum kecil-kecilan lah, forum musyawarah atau forum pengajian atau ceramah di radio, TV, atau sebagainya, seperti itu. Dalam kacamata akhlak, tidaklah cukup iman seseorang hanya dalam bentuk pengakuan, apalagi kalau hanya dalam bentuk pengetahuan. Nah, ini yang sering nampak seperti era zaman sekarang ini ya. Ngakunya Islam tapi tidak yakin gitu loh kalau dia itu Islam. Cuma identitasnya saja kalau dia itu Islam. Nah, seperti itu kan ya,
bingung kan ya, lah orang ini agama Islam atau tidak, kok cuma identitasnya saja yang Islam tapi tidak melakukan dengan perbuatan dan keyakinan seperti itu. Akhlak itu tidak cuma dengan iman ya, tidak cukup dengan iman tapi dengan perbuatan, hati yang suci, seperti itu. Tujuan yang hendak dicapai dengan ilmu akhlak adalah kesejahteraan hidup manusia di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Indikator manusia berakhlak. Indikator manusia berakhlak atau huns al-khuluq adalah tertanamnya iman dalam hati dan teraplikasinya takwa dan perilaku. Sebaliknya, manusia yang tidak berakhlak su'ul khuluq adalah manusia yang ada nifak kemunafikan di dalam hatinya. Nifak sendiri adalah sikap mendua terhadap Allah, tidak ada kesucian antara hati dan perbuatan. Nah, ini ngakunya Islam tapi tidak percaya Tuhan. Nah, ini gimana? Tidak percaya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Terus nggak yakin. Nah, kan cuma identitasnya saja dia Islam. Ini contoh manusia yang nggak berakhlak ya. Ahli tasawuf mengemukakan bahwa indikator manusia berakhlak antara lain yaitu memiliki budaya malu dengan interaksi dengan sesamanya, tidak menyakiti orang lain, jujur, tidak banyak bicara tapi banyak berbuat, penyabar, bijaksana, hati-hati dalam bertindak, disenangi teman dan lawan, tidak pendendam, tidak suka mengadu domba, sedikit makan dan tidur, tidak pelit dan hasad, cinta karena Allah dan benci karena larangan Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang selanjutnya yaitu akhlak dan aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhlak yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu loh seperti apa? Yang berkaitan dengan akhlak terhadap Allah. Ya, ini aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang dapat mengimplementasikan iman yang dimiliki untuk mengaplikasikan seluruh ajaran Islam dalam setiap tingkah laku sehari-hari, dan akhlak seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan seorang muslim. Seperti ini, akhlak terhadap Allah itu ya mentauhidkan Allah. Itu yang bagaimana mentauhidkan Allah ya, itu beribadah karena perintah Allah dengan sepenuh hati, diyakini dengan sepenuh hati gitu, dilakukan secara perbuatan. Tidak berbuat musyrik kepada Allah, berarti menjauhi segala larangannya ya, ini ya. Banyak berzikir kepada Allah, minta ampunan, bertakwa kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Seperti itu insya Allah. Yang kedua yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Nah, akhlak terhadap diri sendiri itu yang bagaimana? Ya ini sabar. Misal kita mendapat suatu cobaan ya, cobaan yang ya ringan berat, ya kita harus sabar. Mungkin ini ujian dari Allah membuat kita sabar. Apakah akhlak kita itu benar-benar bagus dan baik gitu. Syukur itu berarti kita bersyukur ya, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Maksudnya kita tidak boleh iri kepada apa yang dimiliki orang lain. Berarti kita ya harus bersyukur apa yang kita miliki sekarang. Amanah. Nah, contoh diamanahkan atau dipercayakan menjadi seorang pemimpin yang memimpin dari sebuah organisasi atau perkumpulan gitu ya, atau forum seperti itu. Nah, kita sebagai pemimpin ya harus adil, jujur, amanah. Mengurus anggota itu ya secara adil, menyelesaikan masalah ya secara musyawarah gitu. Tidak semena-mena menjadi pemimpin itu perbuatannya yang seenaknya dia saja, kan nggak amanah itu jadinya. Yang tawadhu itu ya rendah hati ya, rendah diri lah. Akhlak terhadap sesama manusia. Nah, kita itu tidak hanya akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala saja, tapi kita juga harus berakhlak sesama manusia atau sesama umat muslim. Contohnya seperti apa? Perajut ukhuwah atau persaudaraan. Nah, ini tasamuh, ta'awun atau suka memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itu penjelasan singkat atau ceramah tentang etika, moral, dan akhlak yang saya bawakan pada pertemuan atau
pengajian yang saya adakan di forum ini. Oke, untuk materi ceramah yang saya bawakan berikutnya dalam pengajian forum yang saya adakan ini yaitu, ini yang materi kedua ya, yang tadi, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini takwa, pengertian kedudukan dan lingkup takwa menurut penelitian Al-Muhaddasi di dalam Al-Qur'an terdapat 256 kata takwa pada 251 ayat dalam berbagai hubungan dan variasi makna. Akar katanya adalah wahyi, artinya antara lain takut, menjaga diri, memelihara tanggung jawab dan memenuhi kewajiban. Sedangkan menurut ulama ya, ini ya yang saya angkat, yaitu ulama H.A. Salim, takwa adalah sikap mental seseorang yang selalu ingat dan waspada terhadap suatu dalam rangka memelihara dirinya dari noda dan dosa, selalu berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, pantang berbuat salah dan melakukan kejahatan terhadap orang lain, diri sendiri dan lingkungannya. Karena pentingnya kedudukan takwa dalam agama Islam dan kedudukan manusia, setiap khatib yang mengucapkan khutbah Jumat senantiasa mengingatkan, selalu berpesan kepada pendengar agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kan setiap sholat Jumat itu kan ada itu ya, ada khutbah itu ya. Nah, itu kan gini, pengkhutbah itu kan mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah itu ya. Nah, itu tujuannya khutbah itu ya seperti itu. Contohnya seperti itu. Begitu. Mohon maaf ada sedikit kesalahan ya. Oke, lanjut. Begitu pentingnya kedudukan takwa bagi bangsa Indonesia, maka di dalam berbagai rumusan peraturan perundang-undangan, kata takwa disebut sehingga takwa telah menjadi kata kunci dalam kehidupan penyelenggara negara Republik Indonesia. Ruang lingkup takwa dalam makna memelihara meliputi 4 jalur. Apa saja itu? Yaitu hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan hati nurani atau diri sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Dan keempat hubungan itu harus dikembangkan secara selaras dan seimbang. Oke, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Allah. Nah, hubungan manusia kepada Allah itu yang bagaimana? Dengan Allah itu yang bagaimana? Yaitu menjalankan semua kewajiban yang Allah perintah, menjauhi segala larangan yang Allah larang. Nah, itu sudah hubungan manusia dengan Allah. Gitu, mendekatkan diri kepada Allah ya seperti sholat, berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah adalah melaksanakan segala perintah dan menjauhi semua larangannya. Nah, ini ketakwaan atau pemeliharaan hubungan dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa itu dapat dilakukan antara lain sebagai contoh dengan 1. Beriman kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa menurut cara-cara yang diajarkannya untuk melalui wahyu yang sengaja diturunkannya untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia. Nah, ini menarik ini. Allah menurunkan Al-Qur'an itu yang dibawa Nabi Muhammad sebagai mukjizat itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman untuk manusia agar selalu bertakwa kepada Allah. Jadi Al-Qur'an itu tidak dibuat untuk apa ya? Tidak dibuat untuk main-main gitu loh. Dibuat untuk pedoman untuk bagaimana hubungan manusia dengan Allah itu yang benar itu seperti ini menurut Al-Qur'an. Tuh. Kemudian itu beribadah kepadanya, mensyukuri nikmatnya dengan jalan menerima, mengurus, memanfaatkan semua pemberian Allah kepada manusia. Nah, mensyukuri nikmat dengan jalan menerima itu yang bagaimana? Ya mensyukuri apa yang kita miliki sekarang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh iri istilahnya.
Kita tidak boleh iri atas pemberian Allah untuk orang lain. Kita itu sudah diberi ini loh, yang terbaik untuk kita itu ini, menurut Allah itu begitu. Mengurus, nah kita itu apakah bisa mengurus pemberian Allah? Nah itu tergantung diri kita sendiri ya. Memanfaatkan semua pemberian Allah kepada manusia. Nah misal ya, kita punya bakat yang bermanfaat untuk semua orang. Nah itu juga pemberian dari Allah. Apakah kita bisa memanfaatkannya untuk orang lain atau tidak? Bersabar menerima cobaan Allah dalam makna tabah, tidak putus asa ketika mendapat musibah atau menerima bencana. Nah ini bersabar menerima cobaan Allah itu gini. Misal kita dapat sebuah musibah gitu ya. Nah, kita itu harus bertawakal. Maksudnya kita harus sabar. Oh, ini mungkin ujian dari Allah untuk mengetes apakah kita itu benar-benar takwa kepada Allah. Seperti itu. Dan tidak putus asa. Nah, kalau kita menemui sebuah kegagalan ya, saat mencoba atau istilahnya saat kita mencoba sesuatu hal dan kita itu gagal, nah, kita tidak boleh putus asa. Kita harus bertawakal pada Allah, berserah diri, dan berusaha, tidak boleh putus asa. Seperti itu. Memohon ampun atas segala dosa dan tobat dalam makna sadar untuk tidak lagi melakukan segala perbuatan jahat atau tercela. Nah, misal kita itu melakukan kesalahan, nah dan kita itu sadar, wah ini yang kita lakukan itu salah. Nah kita beringinan untuk bertaubat kepada Allah. Nah kalau kita bertaubat itu ya juga harus bersungguh-sungguh. Tidak, maksudnya kita tidak terjerumus ke perbuatan tercela itu lagi. Seperti itu. Sadar apa yang kita lakukan, kita itu harus sadar. Dan segala perbuatan itu ada balasannya. Seperti itu. Kemudian poin yang kedua yaitu hubungan manusia dengan hati nurani atau dirinya sendiri. Nah ini maksudnya gimana? Ya ini maksudnya kita itu harus sadar diri gitu loh. Kita itu siapa, diciptakan itu untuk apa, dan kembali untuk siapa, seperti itu. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri disebutkan cara-caranya di dalam ayat-ayat takwa dan dicontohkan dengan keteladanan Nabi Muhammad. Nah, hubungan manusia dengan hati nurani atau dirinya sendiri itu sudah dicontohkan dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti apa saja? Sabar, ya seperti yang saya sebutkan tadi, sabar menerima segala cobaan ya dari Allah Subhanahu wa taala, pemaaf. Misal kita orang lain melakukan kesalahan kepada kita, nah kita harus memaafkan. Harus rendah hati lah, istilahnya adil. Nah, adil seperti yang saya contohkan tadi, menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang atasan, menjadi seorang orang, kita itu harus adil, ikhlas, berani. Nah, berani di sini bukan kita berani ini ya dalam uraan gitu loh. Kita berani bukan berarti kita uraan, berani karena kita itu benar, dasarnya itu. Berani karena benar, takut karena salah, seperti itu. Memegang amanah. Ya, misal kita disuruh itu dari seseorang, nah kita harus amanah. Nggak boleh mengingkari lah istilahnya. Mawas diri dan mengembangkan semua yang terkandung dalam akhlak atau budi pekerti yang baik. Seperti itu. Hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah ini seperti apa hubungan manusia dengan manusia? Hubungan manusia dengan sesama manusia lain dalam masyarakat dapat dipelihara antara lain dengan 1. Tolong menolong, bantu membantu. Ya misal ya seperti gotong royong. Seperti itu, suka memaafkan kesalahan orang lain. Ini contoh yang seperti tadi ya, hubungan manusia dengan hati nurani dan diri sendiri tadi. Menepati janji. Nah, kalau kita punya janji atau sebuah perjanjian gitu, ya kita harus tepati. Lapang dada, kita harus bersikap lapang dada dan menegakkan keadilan dan
berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Hubungan manusia dengan lingkungan hidup itu seperti apa? Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya dapat dikembangkan antara lain dengan memelihara dan menyayangi binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah air dan udara serta semua alam semesta yang sengaja diciptakan Allah untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya. Nah, kita juga misal binatang, tumbuhan, air, tanah atau bahkan jin itu kan ciptaan Allah semua ya, yang ada di bumi ini ciptaan Allah semua. Nah, kita sebagai umat yang paling sempurna harus menghormati apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Takwa dalam makna memenuhi kewajiban perintah Allah yang menjadikan kewajiban manusia takwa untuk melaksanakan pada pokoknya adalah kewajiban kepada Allah. Nah, kewajiban kepada Allah itu yang bagaimana? Yaitu ibadah, menjalankan semua perintah Allah ya, seperti ibadah, rukun-rukun Islam seperti itu. Dan menjauhi segala larangannya. 2, kewajiban kepada diri sendiri. Kewajiban diri sendiri itu ya apa ya, kewajiban kita itu apa? Sebagai manusia itu apa? Kita harus sadar. Kewajiban kepada masyarakat, terutama kewajiban kepada keluarga, tetangga, negara, dan kemudian kewajiban kepada lingkungan hidup. Nah, seperti itu. Kewajiban kepada Allah adalah kewajiban utama dan terutama manusia. Kewajiban memenuhi tujuan hidup dan kehidupannya di dunia ini yakni mengabdi kepada Ilahi. Nah, kita itu diciptakan Allah ya tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Seperti itu. Kita pun bekerja sebagai apa ya? Sebagai ini ya beribadah kepada Allah gitu. Bekerja untuk beribadah kepada Allah. Itu tidak kuciptakan. Ini ya yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Saya bacakan artinya saja. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Nah itu, manusia dan jin diciptakan hanya untuk semua makhluk lah. Semua makhluk di dunia ini diciptakan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala atau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang kedua yaitu kewajiban dalam rangka pelaksanaan takwa adalah kewajiban terhadap diri sendiri menjaga memelihara diri agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Misalnya mencari rezeki dengan berjudi. Nah, itu kan haram itu ya. Minum minuman yang berpotensi memabukkan, makan makanan yang haram, melangkahkan kaki ke tempat-tempat maksiat, berkata sia-sia yang menimbulkan bencana, dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang merendahkan martabat manusia sebagai makhluk yang telah dimulakan Allah. Nah, kita tidak boleh melakukan hal seperti yang saya sebutkan tadi. Kita itu makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain hanya untuk menjalankan semua perintah Allah dengan ikhlas dan sepenuh hati. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kewajiban terhadap masyarakat. Kewajiban ini dimulai dari satu ya, kewajiban terhadap keluarga. Nah, dengan sesama anggota keluarga itu kita harus berbuat baik, rukun dengan anggota keluarga. Yang kedua yaitu kewajiban terhadap tetangga, kewajiban terhadap baik itu kerabat maupun bukan. Dan ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 36. Nah, kita tidak hanya berbuat rukun atau membiasakan rukun dengan anggota atau keluarga kerabat saja, melainkan orang yang tidak dikenali juga kita harus berbuat baik. Maksudnya tidak merendahkan dan tidak meninggikan gitu loh. Harus sama gitu loh. Dan ini ada sebuah kata ya, unik. Belum sempurna iman seseorang kalau ia tidak baik terhadap tetangganya. Nah, ini ada di dalam Al-Quran ya. Nah, di dalam Al-Quran aja sudah disebutkan untuk baik kepada tetangganya. Seperti itu. Kewajiban terhadap masyarakat luas yang harus dilaksanakan pula dengan sebaik-sebaiknya. Sudah itu materi
ceramah yang saya bawakan, yaitu takwa kepada Allah pada forum siang hari ini ya, forum mengaji sederhana. Oke, seperti itu saja ya materi etika, moral, dan akhlak serta takwa kepada Allah untuk pengajian sederhana yang dilakukan dengan forum daring yang saya jalankan atau saya kerjakan hari ini. Dan semoga ceramah yang saya bawakan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ya, meluangkan waktu untuk menghadiri pengajian atau ceramah yang saya adakan ini. Saya mengucapkan terima kasih. Dan selanjutnya saya mohon maaf apabila ceramah atau pengajian yang saya bawakan ini menyinggung atau ada kata-kata yang saya ucapkan itu tidak berkenan pada hati teman-teman. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, sekian ceramah dalam pengajian forum daring ini yang saya bawakan. Saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.